Kapan ya si narsisis itu sadar? Apakah ketika mereka tergopoh-gopoh ke pura, gereja, atau musola? Atau seketika seperti penuh penyesalan, nangis terseduh-sedan. Tapi kok seperti ada yang gak match? Seperti aneh gitu. Antara dibuat-buat, gak sinkron, gak tulus, gak jelas gitu. Halo, selamat datang di Gerakai bersama saya, Aden Giri. Kali ini kita akan bahas tentang datangnya kesadaran si narsisis ketika semuanya sudah terlambat. Ya, ketika si narsisis akhirnya sadar betapa besarnya pengorbanan kalian, betapa luasnya hati kalian, betapa besarnya kasih sayang kalian selama ini, itu semua udah sangat terlambat. Kenapa gitu? Ya, karena mereka itu kan orang-orang yang kepedean, kelewat percaya diri. Bukan cuma sama kalian, tapi sama semua orang yang pernah mereka manfaatkan. Mereka pikir mereka paling pintar, bisa ngibulin siapa aja, bahwa kalian gak bakal ngeh siapa mereka sebenarnya. Dan mereka bisa terus pasang topeng dan keliling nyari mangsa baru. Bahkan terkadang keluarga dekat mereka aja gak sadar siapa mereka. Tapi begitu mereka sadar tentang besarnya arti kalian sebenarnya buat mereka, biasanya udah telat. Kenapa? Karena kalian udah melek. Kalian udah mulai paham, udah belajar, udah bangkit. Dan kalian sadar betapa berharganya diri kalian. Kalian juga sadar hubungan yang kalian jalani sama si narsisis itu nggak lain dan nggak bukan adalah hanya menuju kehancuran. Mereka sengaja bikin kalian jatuh, kalian dipermainkan, dimanipulasi, dibikin seolah-olah kalian yang butuh mereka. Dulu, ketika kalian masih dalam hubungan bersama si narsisis, manalah kalian paham tentang NPD, ciri karakternya, siklus hubungannya. Kalian kayak hidup di tengah-tengah kabut polusi tebal di Bekasi. Kalian pikir kabut dari angin sejuk dan kelembapan tinggi. Tapi ternyata asap polusi penuh racun. Bukan hidup sebagaimana semestinya. Ada memang secuil kenormalan dan kesenangan di sana-sini. Tapi sebagian besarnya, ya kebingungan, kesedihan, dan ketidakpuasan yang terus berulang. Emang iya hidup kayak gitu? Susah ngejelasinnya, ya kan? Energi kalian habis diperas. Hari demi hari, minggu ke minggu, bahkan bulan berganti tahun. Kalian si baik hati yang selalu memberi, terus ngasih dan ngasih. Sementara mereka cuma ngambil dan ngambil, tanpa pernah mau, tanpa pernah peduli atau sadar untuk ngasih balik. Paling banter mereka kasih janji palsu, harapan kosong, pura-pura peduli, pura-pura sayang. Padahal semuanya hanya pencitraan. Dan waktu kalian lagi di tengah kabut narsisistik itu, kalian nggak tahu gimana caranya keluar. Dan sebenarnya mereka tahu semua itu. Karena merekalah yang masukin kalian ke sana. Dan mereka juga yang masukin korban-korban lainnya ke siklus yang sama. Berulang-ulang, sampai akhirnya ada 3 kemungkinan. Yang pertama, kalian dibuang. Yang kedua, kalian sadar dan mutusin untuk pergi. Atau yang ketiga, kalian kejebak terus. Kayak hantu penari di Banyuwangi yang hidup segan mati tak mau. Wih, ngeri. Kalau kalian masih di fase itu, please cari terus informasi dan perkaya pengetahuan kalian tentang NPD. Karena kalian bisa kok keluar. Banyak orang yang udah ngebuktiin bahwa dulu mereka mikirnya nggak akan pernah bisa. Tapi ternyata bisa. Dan begitu si narsisis sadar hubungan kalian udah nggak akan pernah sama lagi, percaya deh, itu bikin mereka takut. Tapi jangan salah, apakah mereka bakal mikir, wah aku nyakitin orang baik ya ternyata? No, enggak akan.
Nggak ada tuh di kamus mereka kepikiran tentang kalian setiap hari. Beda banget sama kalian. Ada momen-momen kayak hari libur, ulang tahun, anniversary, di mana kalian bakal kepikiran sama mereka. Dan kalau kalian ingat, biasanya dulu tiap momen itu malah penuh drama, ribut, bikin kalian capek. Kalian ingat nggak siapa yang dulu selalu pengen diperhatikan? Siapa yang nyolong momen kalian? Siapa yang bawa pulang semua pujian? Mereka selalu terlalu pede. Dengan kalian, dengan mantan-mantan mereka, dan dengan korban yang baru nantinya. Karena yang mereka cari cuma kekacauan, drama, dan konflik. Selama hubungan, kalian yang capek sendiri, kalian yang bayarin ini itu. Kalian yang dikuras mental, fisik, keuangan, sosial, semuanya. Dan mereka tahu itu. Mereka akan minta dengan buru-buru, ngegaspol dari awal. Pas fase love bombing dulu. Semua dijalanin secepat mungkin, supaya kalian nggak sempat mikir. Mungkin kalian sampai kejebak, punya anak sama mereka, nikah, atau apapun yang bikin kalian ketempelan sama mereka. Dan buat mereka, itu semua cuma cara buat ngejagain supply. Si narsisis itu kayak ember bocor yang gak bakal pernah terisi. Mereka akan terus nyari orang baru, komunitas baru, hobi baru, apa aja, yang penting baru. Lagi musim lari, dia ikut lari, lagi musim sepeda, dia sepedaan, lagi musim tenis, dia tenis, lagi musim padel, dia juga padel, lagi musim lelabo dan labubu, semuanya dijabanin. Semuanya harus serba baru. Karena kalau udah lama, mereka bosan. Tapi ya, hubungan apapun, pasti mereka hancurin juga pada akhirnya. Jadi ingat, narsisis itu terlalu percaya diri. Dan kalau kalian lagi mikir atau kangen sama mantan kalian yang narsisistik, please sadar. Mereka nggak pernah mikirin tentang kalian atau kepentingan kalian. Mungkin kalian masih di kabut itu, atau masih kejebak trauma bonding. Trauma bond itu memang susah banget diputus. Kadang kalian nggak tahu mana atas, mana bawah. Nggak bisa cerita ke orang lain, karena mereka nggak paham apa yang kalian alami. Orang-orang yang normal seperti kalian, yang masih punya empati, biasanya ngerasa kehilangan. Seringnya malah salah paham dan pengen si NPD itu balik lagi. Tapi yang kalian mau itu adalah versi baik dan lovable yang dulu kalian kira adalah karakter si NPD itu. Padahal kenyataannya, yang baik itu cuma topeng. Aslinya, ya yang toksik dan abusive itu. Cuma kadang orang memang susah nerima kenyataan ini. Makanya kalian perlu ngobrol sama orang yang pernah ngelewatin ini. Dan kalian harus tahu, kalian berharga. Energi positif kalianlah yang mereka hisap buat hidup. Nah, sekarang kan kalian udah bebas. Sekarang kalian bisa mulai pulih kembali. Kalian sangat bisa punya pasangan baru, pindah ke tempat baru, belajar hal baru, atau bahkan mulai ngebantu mengedukasi orang lain tentang ini. Dan ya, ada saatnya si narsisis bakal mikir, gila, kok bisa dia lolos? Kok dia bisa bangkit? Karena kalian yang lolos dari perangkap mereka. Kalian berhasil. Kalian nggak lagi jadi orang yang gampang dibego-begoin. Kalian udah punya batasan. Kalian nggak lagi people pleaser. Dan kalian sekarang ngerti pentingnya bilang enggak. Setiap kalian bilang enggak ke orang-orang brengsek dan jahat, kalian lagi bilang iya ke diri kalian sendiri. Dan itu kata yang paling dibenci sama si narsisis. So, pas mereka sadar, udah telat, bos. Intinya, pintu kesempatan di depan kalian terbuka lebar. Dan mereka sendiri nggak akan pernah berubah. Kalau kalian udah lepas dari kabut itu, jaga jarak. Jangan biarkan mereka masuk lagi ke hidup kalian. Karena kalian udah kerja keras buat sampai ke titik ini. Dan sekarang kalian bisa lihat mereka apa adanya. Mereka udah coba ngancurin kalian.
Tapi kalian bangkit dan jadi versi terbaik dari diri kalian. Sadari betapa hebatnya kalian bisa ngalahin sesuatu yang bahkan kalian dulu nggak ngerti itu apa. Ini bukan kayak orang patah tulang yang bisa disembuhin sama dokter. Ini kalian berjuang sendiri dalam situasi yang nggak kalian pahami. Dan kalian berhasil keluar. Kalian bisa bebas, kalian bisa punya masa depan, kalian punya kekuatan, dan kalian nggak sendirian. Jadi, kalau kalian lagi ngerasa down, ingat, besok itu hari yang baru. Pelan-pelan, kalian akan baik-baik aja. Kalau saya bisa, kalian juga bisa. Jadi, sayangi diri kalian. Sabar sama diri kalian. Ingat, kalian itu prioritas utama di hidup kalian. Kalau kalian suka konten ini, silakan like, komen, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Salam hangat dan sampai jumpa.